dan selamat hari Sabat kepada semua umat-umat Adventist dan keluarga Adventist di seluruh wilayah 2. Apa kabar semua? Saya Pastor Juri Rumandok, Pastor Daerah Marak-Parak, juga penyelaras pelayanan Gereja SDA bagi wilayah 2 untuk tahun ini, bersama dengan rekan-rekan pastor yang lain, yaitu Pastor George B, Pastor Morris Bonsoy, Pastor Elvin Motibi, dan Pastor Jim Rod Binggon. Senang untuk mengungsikan sesuatu pada hari ini, pada petang Sabat ini, kepada semua anggota-anggota dan keluarga anggota Adventist di seluruh wilayah 2. Dan perkongsian kami ini berupa panggilan, dorongan, laporan, dan juga satu rayuan untuk kita sama-sama bersatu, berganding bahu, bekerja sama di dalam pelayanan kita di wilayah 2 ini. Semoga perkongsian kami sepanjang acara ini pada petang Sabat ini bermanfaat untuk kebaikan dan kesatuan kita bersama. Selamat menyertai dan mengikuti perkongsian kami pada petang ini. Tuhan memberkati. Hai, saya Pastor George Ebi, dan ini adalah istri saya, Riani. Ini anak saya yang pertama, Kevin. Anak yang kedua, Jonathan. Yang ketiga, Andrew. Dan yang terakhir adalah Gabriel. Kami sangat bersukacita melayani di daerah Goshen, dan ini adalah tahun pertama kami di daerah ini. 我的名字叫 Pastor Jim Rod Bengkon. 我是以下Meliani Kabu, Tase dan Nelson Bengkon. 我们今年已经侍奉了第2年，在这个曼瑙中文堂，还有这个 Goshen Seventh Day Adventist Secondary School. Saya Morris Bonsoy, Pastor Daerah Sumbelingon, dan melayani selama 3 tahun dalam daerah itu. Kesempatan ini saya memohon maaf karena istri saya tidak dapat bersama karena dia berada di kampung sekarang ini. Hai, nama saya Pastor Elvin Motibi, pendeta di daerah Lotong, Kota Marudu, dan pada tahun ini adalah tahun yang kedua saya melayani sebagai pendeta di daerah Lotong, Kota Marudu. Saya Pastor Juri Rumandok, dan ini adalah istri saya yang sangat saya sayangi, Mrs. Jefaini Masunsai. Kami sedang melayani di daerah Marak-Parak, wilayah 2 Kota Marudu sejak bulan Jun 2018 yang lalu. Ini bermakna kami sudah berada di sini selama 2 tahun setengah. Perasaan apabila kami diberi peluang untuk melayani di sini, kami sangat gembira. Kami sangat tenang, dan juga kami sangat berterima kasih kepada pihak mission dan istimewanya kepada Tuhan karena memberikan kesempatan untuk kami melayani di daerah ini. Perasaan saya melayani dalam daerah ini adalah sangat gembira karena diberi peluang untuk melayani dalam daerah ini. Penuh sukacita walaupun terhambat oleh pandemi COVID-19. Sangat senang bersama-sama dengan anggota gereja di seluruh daerah Lotong, Kota Marudu, karena ya sangat friendly, ramah, dan
saya senang melayani di daerah Lotong, Kota Marudu. After we got married, we moved here and it was my first time attending and serving in Chinese church. It is not easy to learn Chinese, but thank God eventually I'm picking up the language. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku
perkara yang sangat menyenangkan saya dalam daerah ini adalah anggota-anggota yang spotting, anggota-anggota yang bekerja sama, khususnya pemimpin-pemimpin gereja, setiap gereja dalam daerah Sumberlingon ini. Banyak hal yang menyenangkan sebenarnya, walaupun dalam keadaan pandemik, dan hampir 80, bahkan mungkin saya boleh katakan hampir 90% waktu ataupun masa kita pada tahun ini lebih banyak berada di rumah dalam kebaktian-kebaktian online karena kita tidak boleh datang ke gereja. Tetapi ada beberapa hal yang menyentuh bagi saya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kebersamaan. Jadi oleh karena pandemik ini, saya dapat menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan anggota gereja karena kami lebih sering bersama-sama berbakti di rumah, dan itu menjadikan kami semakin rapat dan boleh bergurau senda. Itulah antara hal yang menyenangkan. Dan satu lagi, baru-baru ini dalam keadaan pandemik kami dapat merayakan ataupun melaksanakan kumpulan umum, dan 46 baptisan yang sudah dituai pada tahun ini adalah hal yang menggembirakan, dan pastinya ini bukan menggembirakan bagi saya dan juga seluruh anggota gereja, tapi saya yakin Tuhan juga seluruh surga bergembira dengan tuaian pada tahun ini. Berkesempatan melayani satu daerah antara yang tertua di Sabah, namun sebenarnya tidak terlalu banyak yang dapat saya lakukan pada tahun ini karena terhambat oleh COVID-19. Ini telah menggagalkan interaksi yang lancar dengan anggota-anggota gereja. Perkara yang paling menyenangkan ataupun yang membuatkan kami bersukacita di daerah ini, anggota-anggota gereja di daerah ini baik-baik belaka. Mereka beramah. Pemimpin-pemimpin gereja di daerah ini juga sangat-sangat menyokong, sangat-sangat memahami, membuatkan kerja pelayanan kami di sini semakin ringan. COVID 呢，就带来很大的改变在我们的侍奉里面。它改变我们通常的平时方式来敬拜上帝。就在不可以去教堂的环境中呢，我们就在家里敬拜上帝。可是这一个呢，就带来一个很大的喜乐给我们，因为呢，我们在外地的朋友呢、教友呢，都可以一起参加我们的崇拜，所以这个是很开心的，可以看到。崇拜方式都不一样，可是都有机会可以看到其他的弟兄姐妹，这个真的是一个福气。Virus corona ini ataupun COVID-19 ini merupakan cabaran utama untuk tahun ini. Banyak perkara ataupun banyak rancangan yang sudah direncanakan tapi tidak dapat dilaksanakan oleh karena pandemik ini. Jadi hal yang menyedihkan sebenarnya. Kita terpaksa tutup gereja, terpaksa ditiadakan perbaktian di gereja, dan banyak program-program yang sudah dirancang di dalam daerah khususnya terpaksa ditiadakan, dihentikan oleh karena pandemik ini. Jadi ini antara yang paling mencabar tahun ini. Especially during MCO, we could not visit members and gather in church. No handshaking, and we were quite distant from each other. We really miss doing church like before. Tidak dinafikan bahwa
di daerah Merak Parak ini mempunyai cabaran yang tersendiri. Antaranya, di daerah ini mempunyai hanya satu gereja penuh, ada 4 company, dan ada 10 cabang sekolah Sabat, dan ada 1 sekolah rendah yaitu SRE Bambangan. Dan ini sedikit sebanyak merupakan satu cabaran apabila bilangan gereja ataupun tempat perbaktian yang agak banyak. Nah, daerah ini mempunyai sekitar 1.000 anggota keseluruhannya, dan jika dikira bersama dengan anggota sekolah Sabat melebihi daripada 1.000. Cabaran lain juga adalah ada tempat-tempat yang agak jauh dari lokasi ataupun kediaman pastor, seperti di Tungab, di Paka, di Bambangan, di Mogis, dan sebagainya. Pada waktu kemarau tidaklah mencabar, tapi pada waktu hujan, terutama sungai banjir, memang agak sukar untuk sampai, terutamanya di Tungab dan di Bambangan. Nah, hal mencabar yang saya rasakan di dalam daerah ini sebenarnya belum terlalu terasa karena baru 1 tahun di tempat ini. Itu pun pergerakan terhambat oleh COVID-19. Namun sebenarnya cabaran itu tetap ada. Namun puji Tuhan dapat terkendali dengan baik karena adanya kerjasama yang sangat baik daripada para elders dan anggota gereja semuanya. Tahun 2020 juga ini adalah tahun yang sangat mencabar bagi saya sebagai pastor daerah Sumbelingan ini. Yaitu setelah pandemik COVID-19 ini bermula pada bulan Mac. Saya sebagai pastor daerah sudah pergi melawat anggota-anggota dari rumah ke rumah. Hanya apa yang saya gunakan adalah melalui WhatsApp dan juga panggilan kepada anggota-anggota. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospere anno y felicidad. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan
Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Ada banyak perkara yang membuatkan kami bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan melayani daerah Marak-Parak ini. Antaranya anggota-anggota gereja di sini, seperti yang saya katakan di sana, sangat-sangat baik hati. Begitu memahami, bekerja sama, kami dapat melihat kesatuan di antara ataupun anggota-anggota gereja, keluarga-keluarga anggota gereja begitu kuat sekali. Para elder gereja begitu sapeting. Banyak tempat yang saya tidak dapat layani atau lawati mengikut jadwal karena kekangan masa dan juga keperluan di tempat yang lain. Tetapi para elder lah yang menjadi tulang belakang. Mereka lah yang bertumbus lumus untuk memastikan cabang-cabang atau grup yang jauh itu setiap sabat ataupun dapat dilayani. Demikian juga dengan pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin atau penyelaras-penyelaras jabatan pelayanan baik di peringkat daerah maupun gereja. Mereka sangat-sangat aktif. Mereka menyokong, mereka memahami keadaan kami dan juga keperluan pelayanan di daerah ini. Saya bersyukur dengan seluruh anggota gereja yang sangat-sangat bekerja sama, yang sangat-sangat menyokong pelayanan, khususnya pelayanan saya di daerah ini. Mereka sangat menunjukkan kerjasama yang baik. Sebagai satu contoh, ketika pandemik ini terjadi dan menyerang khususnya di Kota Marudu, sehingga kita terpaksa menutup gereja, dan saya berkata kepada EJK di daerah yang kita perlu memulakan pelayanan secara media,
dan mereka menyokong, sangat-sangat menyokong, malah mereka bersetuju. Dan dalam kumpulan umum baru-baru ini juga, kalau saya tidak memiliki anggota gereja yang begitu bekerja sama, begitu bertalenta, mungkin agak sedikit sukar untuk melaksanakan secara bersendirian. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya anggota-anggota gereja yang begitu memahami keadaan, kemudian sangat menyokong pelayanan, dan suka untuk terlibat, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Mereka senang untuk terlibat di dalam setiap apapun pelayanan. Jadi itu sebabnya saya sangat bersyukur dengan para pemimpin-pemimpin di daerah Lotong, elda-elda, kemudian para diakon, diakonis. Mereka sangat menyokong anggota gereja yang begitu bekerja sama, begitu memahami keadaan, begitu komited di dalam pelayanan. Saya sangat bersyukur dengan anggota-anggota gereja yang sangat aktif di dalam daerah ini. Bahkan saya ingin menyebut keseluruhannya begitu memiliki impact yang sangat baik, kesan yang sangat baik dalam pelayanan. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya anggota gereja yang begitu baik, sangat suka bekerja sama, dan kemudian sangat berkomitmen di dalam apapun pelayanan yang dilakukan. Saya sangat bersyukur sebenarnya dapat melayani di daerah ini karena anggota-anggota gereja di daerah Goshen ini sudah cukup dewasa di dalam perkara-perkara rohani. Selain daripada itu, adanya barisan pimpinan-pimpinan gereja, para elders yang sangat suportif, sangat menyokong, suka bekerja sama, dapat mengendalikan pelayanan-pelayanan sama ada dalam gereja ataupun di luar gereja. Mereka dapat lakukan ini dengan penuh tanggung jawab, sungguh-sungguh, dan bersatu padu. Saya rasa bersyukur kepada anggota-anggota gereja dan khususnya elder-elder di setiap gereja, karena mereka bekerja sama di dalam gereja mereka masing-masing. Walaupun pandemik COVID-19 ini menyukarkan mereka untuk datang ke gereja, tapi mereka telah merancang untuk mengadakan kebaktian di rumah mereka masing-masing. 我们真的是很感恩教育我们的关怀，还有他们的爱，都是在圣工方面呢都很合作。我们真的是可以感受到他们在某个方面都很支持圣工，所以呢，这个就是给我们在我们侍奉里面呢都很大的鼓励，继续的为上帝做工。 Harapan saya pada tahun 2021 adalah rancangan yang telah dirancang pada tahun 2020 di mana tidak terlaksana. Kami akan teruskan perancangan itu pada tahun 2021. Dan harapan saya adalah pemimpin-pemimpin gereja dan juga anggota-anggota kerjasama untuk melaksanakannya. Dan saya harap pemimpin-pemimpin gereja dan anggota-anggota gereja dalam daerah Sumbelingan berdoa kepada Tuhan supaya rancangan ini
akan terlaksana pada tahun 2021. 2021年，我们很期待跟弟兄姐妹们再一次同工，把上帝的工作快快做完，直到耶稣的第二次来临，还可以更加快。这个是我们的愿望。 Harapan untuk tahun 2021 satu saja, yang paling utama adalah kita kembali kepada norma yang dahulunya, tetapi ditambah juga dengan norma yang baru sekarang. Maksudnya, kalau sekarang kita aktif melayani secara online, saya berharap yang tahun depan kita bukan hanya akan melayani dengan online, tapi kita juga boleh melayani secara face to face. Maksudnya, corona ini akan berakhir, kita kembali kepada kehidupan yang dulu, tetapi kehidupan pelayanan yang sekarang kita teruskan. Jadi maksudnya kita punya pelayanan itu ditingkatkan lagi. Kalau dulu kita hanya melayani secara offline, jarang-jarang secara online. Dan tahun ini kita lebih banyak online dan susah untuk offline. Tahun depan harapan saya adalah kita boleh offline dan kita boleh online bersama-sama. Jadi itu antara harapan yang utama, dan saya juga berharap untuk seluruh anggota gereja agar dapat teruskan kerjasama yang padu di dalam pelayanan khususnya. Saya sangat memerlukan dukungan, sokongan daripada anggota gereja karena saya tidak boleh laksanakan pelayanan sendirian. Saya perlukan bantuan daripada seluruh anggota gereja dan kesatuan daripada setiap pemimpin, bahkan sehingga kepada anggota gereja yang termuda. Ketika kita bersatu, pelayanan itu akan sangat-sangat mudah untuk kita laksanakan dengan tuntunan Tuhan. Jadi harapan saya adalah kesatuan ini akan terpelihara dan bahkan kita tingkatkan lagi komitmen kita untuk pelayanan, karena kita tahu semakin lama kita semakin menghampiri untuk pulang ke rumah yang kita nantikan di surga bersama-sama dengan Tuhan. So, mari kita terus aktif, bahkan lebih aktif dalam pelayanan kita. Nah, sepanjang tahun 2020 memang tidak banyak perkara yang daerah ini dapat lakukan. Seperti di daerah-daerah lain ataupun di gereja-gereja lain, disebabkan kekangan PKP, penularan COVID-19. Tetapi harapan untuk tahun depan, kita doakan supaya keadaan kembali pulih. Kita dapat kembali ke gereja seperti sedia kala. Maksud saya, semua anggota boleh masuk. Tidak lagi 1/3 ataupun hanya sebahagian yang boleh hadir. Kita doakan supaya pandemik COVID-19 ini berakhir dengan cepat. Untuk tahun hadapan, kita mempunyai satu tema gereja yang begitu penting. Jangkau dunia, saya akan pergi untuk melayani, ataupun saya akan pergi untuk Yesus. Inilah yang akan saya dan kami akan tekankan di daerah ini. Dan harapan setiap anggota, baik pemimpin, baik penyelaras, para elder, dan setiap anggota terpanggil untuk melibatkan diri dalam pelayanan. Masih banyak tempat yang mau dijangkau. Itu sebabnya keterlibatan semua anggota gereja sangat-sangat diperlukan. Semoga daerah Marak-Parak ini akan terus maju jaya, terus bertumbuh dalam pelayanan, iman semakin kuat dan kesatuan semakin kuat, agar lebih ramai orang di daerah atau mukim ini dijangkau kepada Yesus Kristus. Harapan saya sebagai pendeta atau pastor daerah Goshen ini untuk 2021 antara lain adalah saya sangat mengharapkan semua anggota terus termotivasi untuk bekerja sama padu di dalam pelayanan kepada Tuhan. Bukan itu saja,
tapi terus bertumbuh di dalam iman, di dalam kerohanian, dengan tidak pernah mengabaikan kebaktian keluarga yang sering terabaikan di dalam keluarga-keluarga Kristen, khususnya dalam gereja kita juga pada masa ini. Selain daripada itu, harapan saya dengan ada kerjasama dengan anggota gereja sepenuhnya, dengan small group, kelompok kecil yang sudah sedia ada sekarang ini, akan terus diaktifkan. Karena kita tahu bahwa small group ini adalah sarana yang terbaik untuk memperkembangkan iman anggota-anggota gereja, peneguhan anggota-anggota gereja, dan juga sarana di dalam penjangkauan jiwa. Dan harapan saya juga adalah mendapat kerjasama daripada semua anggota gereja dalam melaksanakan setiap program yang sudah telah diatur. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin gereja dan juga anggota-anggota gereja.
dalam daerah Sumbelingon. Karena mereka sangat bersemangat untuk melayani kepada Tuhan dalam 3 tahun yang berlalu ini. Saya sangat menghargai usaha-usaha pemimpin-pemimpin gereja, di mana mereka bekerja sama dengan saya untuk mengadakan rekaman khotbah dan juga pelajaran Sekolah Sabat atau dialog Sekolah Sabat dalam seluruh media, di mana apabila tibanya giliran daerah Sumbelingon, dan semua itu Tuhan berkati agar ramai yang mendapat berkat daripada khotbah-khotbah itu. Dan saya menghargai juga atas kesatuan anggota-anggota yang melakukan aktiviti-aktiviti dalam gereja mereka masing-masing. Walaupun masalah pandemik COVID-19 ini, tapi ada juga gereja-gereja yang mengadakan aktiviti di gereja mereka masing-masing. Terutamanya mereka yang ataupun gereja yang menyambut hari Krismas. Tahnya dan Syabas yang gereja telah mengadakan acara itu, dan semoga Tuhan memberkati, dan itulah kesatuan yang mereka telah lakukan di dalam gereja mereka itu. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada anggota-anggota yang mengadakan acara-acara seperti itu. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dalam ayat ini menyuruh kepada kita sebagai anggota-anggota gereja atau umat-umat Tuhan agar pergi untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Oleh itu, saya menyuruh kepada anggota-anggota dalam daerah Sumbelingon ini, khusus pemimpin-pemimpin gereja, supaya mereka menyahut cabaran ini untuk tahun
2021. Pada tahun 2020 ini bukan berarti kita gagal untuk menyahut cabaran ini. Tetapi oleh karena halangan kita, yaitu pandemik COVID-19, maka apa yang kita telah rancang pada tahun 2020 ini kita tidak dapat laksanakan. Namun harapan saya pada tahun 2021 nanti pandemik COVID-19 ini bukan penghalang kita untuk meneruskan pelayanan kita, untuk memberitakan Injil ini kepada orang lain. Dan selain dari itu, bukan sahaja kita akan menginjil, memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana, tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan akan dikuatkan iman kita apabila kita akan mengadakan kumpulan-kumpulan kebangunan rohani dan juga kumpulan daerah yang kita akan laksanakan pada tahun 2021 nanti. Sepasti itu akan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan saya mohon kita berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita akan rancang dan lakukan pada tahun 2021 akan berjaya dan akan menjadi kenyataan, saudara dan saudari. Tuhan memberkati. Kita mengharapkan slogan yang disediakan di dalam gereja kita tahun depan, I will go, ini menjadi satu motivasi, satu pembekar semangat bagi kita untuk tampil, untuk bekerja, untuk melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga kedatangan Tuhan itu akan dapat disegerakan. Sudah pasti, semua kita sudah rindu untuk pulang ke surga. Dengan adanya kerjasama daripada semua anggota gereja, lelaki, wanita, anak-anak, pemimpin gereja, anggota biasa, maka sudah pasti kita akan dapat menyegerakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Semoga Tuhan memberkati daerah Goshen. Saya percaya dengan adanya kerjasama padu daripada semua kita, maka kita akan dapat memuliakan Tuhan dan kita akan melihat satu berkat yang besar dalam pelayanan di dalam daerah ini. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. 对团，各位弟兄姐妹们，我们要感谢主的带领，也要特别感谢每一位的教友，感谢你们的贡献在事工里面，愿上帝继续带领我们，在一同把他的工完成，也要一同的奔跑天国的道路。愿上帝祝福大家，阿门。 Saya sebagai pendeta daerah di daerah kependetaan Lotong ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin dalam gereja, para elder, karena telah menunjukkan kerjasama yang padu dalam apapun pelayanan yang sudah dirancang, bahkan yang sempat kita tidak rancang tapi terlaksana. Terima kasih dengan sokongan dan bantuan daripada setiap elder, pemimpin gereja, para diakon, diakonis, para komiti-komiti gereja, dan bahkan kepada seluruh anggota gereja. Terima kasih dengan sokongan, terima kasih dengan kerjasama, dan terima kasih dengan komitmen kita untuk tetap melayani Tuhan, khususnya di daerah Lotong, Kota Marudu. Sudah pasti saya sangat
menghargai setiap usaha yang sudah dilaksanakan oleh para pemimpin gereja, oleh anggota gereja. Apapun usaha yang kita sudah lakukan dalam pelayanan, semada itu kita boleh katakan kecil ataupun mungkin kita boleh katakan besar, tapi semua itu berharga di mata Tuhan, dan saya hargai dengan setiap usaha yang sudah kita lakukan, dan saya berharap agar kita akan teruskan usaha ini, maksudnya kerjasama dan juga pelayanan ini, agar kita akan lebih maju lagi dalam pelayanan, lebih banyak orang yang akan mendengarkan akan firman Tuhan, dan kita akan mereka akan menerima juru selamat Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan terakhir daripada saya, mari kita tetap committed di dalam pelayanan, mari kita tetap bersemangat yang tinggi dalam setiap activity yang kita lakukan, khususnya dalam pelayanan. Walaupun mungkin tahun depan kita masih akan merasa sedikit pandemik ini, dan kita doakan semoga ianya cepat berakhir, tapi mari kita tetap kuatkan semangat kita, tetap teruskan, tunjukkan iman kita kepada Tuhan, dan tunjukkan pelayanan kita, laksanakan pelayanan kita, tetap semangat, tetap committed di dalam pelayanan, dan yang paling penting, mari kita tetap pelihara kerjasama kita sebagai anggota gereja dalam daerah Lotong khususnya, dan juga di dalam wilayah 2. Semoga kita akan tetap kuat, tetap beriman pada tahun 2021, dan tetap committed, tetap teruskan kerjasama kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom kepada para pemimpin, para elder, para penyelaras, para anggota gereja dan keluarga anggota gereja di daerah Merak-Parak wilayah 2 Kota Marudu ini. Di kesempatan ini saya dengan rendah hati dan senang hati ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Anda semua. Sepanjang pelayanan kami di daerah Merak-Parak ini, kami benar-benar merasakan kerjasama dan sokongan dari para pemimpin, para elder, para penyelaras, dan para anggota gereja di semua gereja, kompani, dan cabang sekolah sahabat daerah ini. Kami dapat melihat usaha yang Anda lakukan, baik di peringkat daerah maupun gereja. Kami dapat melihat kesatuan, kerjasama, kesungguhan kamu untuk melakukan pelayanan, untuk memastikan gereja terpelihara dengan baik. Anggota-anggota sentiasa diberikan hidangan-hidangan rohani. Kami tidak dapat melakukan pelayanan sendirian di sini. Tetapi dengan adanya kamu, para pemimpin, para elder, para penyelaras, para anggota gereja, maka kita dapat melakukan pelayanan ini dengan berjaya sekali. Di kesempatan ini saya mewakili keluarga memohon keampunan sekiranya ada tindak tanduk, kata-kata, atau mungkin jelingan ataupun gurauan yang tidak menyenangkan hati kamu. Mungkin sedikit sebanyak menyinggung perasaan kamu. Kami benar-benar mohon maaf. Dan mungkin ada sesuatu yang kami tidak dapat laksanakan, yang seharusnya menjadi keperluan kamu. Itu sebabnya sekiranya ada sesuatu yang kamu perlukan, jangan segan, jangan malu. Beritahu saya, beritahu kami. Dan sekiranya saya dan kami mampu, kami akan usahakan lakukan yang terbaik. Di kesempatan ini juga untuk menghadapi ataupun menempuhi tahun baru 2021 yang akan menjelang tiba tidak lama lagi. Saya berseru atau menyeru kepada kita semua, mari kita teruskan kesatuan kita. Mungkin 2020 banyak perkara yang membuatkan kita tidak puas hati dengan apa yang kita lakukan.
kita merasa banyak yang kurang dalam pelayanan kita, baik di daerah maupun di gereja. Tetapi sekiranya kita merasa tidak puas, ini bermakna Roh Kudus sedang bekerja dalam hati kita dan mendorong kita untuk melakukan lebih baik lagi di tahun hadapan. Mari kita terus maju. Sekiranya kita tidak mampu berlari dalam pelayanan, kita berjalan sahaja. Sekiranya kita tidak mampu berjalan, biarlah kita merangkak sahaja. Merangkak. Yang penting kita masih bergerak. Jangan kita berhenti di situ sahaja. Mari kita teruskan kesatuan kita. Sebab segala perkara kita boleh lakukan bila kita bersama, bila kita bersatu. Dan segala sesuatu itu kita sandarkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi saya merakamkan jutaan terima kasih atas pelayanan para elder. Elder Gideon merupakan pengerusi pelayanan daerah. Mari kita terus menyokong dia. Dan setiap penyelaras jabatan di daerah, setiap pemimpin-pemimpin dan elder-elder serta penyelaras di peringkat gereja, kompeni dan cabang, mari kita terus berganding bahu. Anggota-anggota semua, mari kita bersatu hati. Sementara kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, mari kita terus melayani. Tahun depan, ingat, tema gereja kita adalah I will go, ataupun reach the world, I will go. Kita jangkau dunia dan kita mau pergi menjangkau untuk Yesus. Semoga Tuhan memberkati setiap satu kita, para pemimpin, para anggota, dan keluarga kita semua. Tuhan memberkati. Shalom Wilayah 2. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat sahaja. Di kesempatan ini, saya selaku penyelaras Gereja Seventh Adventist Wilayah 2 ini, dengan rendah hati dan senang hati merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua rekan-rekan pendeta ataupun rekan-rekan pastor saya di daerah ini atau wilayah ini, yaitu Pastor George Ebi, Pastor Morris Bonsoy, Pastor Elvin Motibi, dan Pastor Jimrod Benggon. Kita sangat diberkati dengan kebersamaan kita di wilayah ini. Kita dapat melakukan pelayanan bersama. Kita dapat saling melengkapi satu sama lain. Saya sangat menghargai komitmen yang para pastor lakukan. Komitmen yang kamu lakukan ini membuatkan wilayah 2 diwarnai, diceriakan dengan hadirnya kita dan rekan-rekan pastor semua. Saya juga merakamkan jutaan terima kasih atas pelayanan para elder di setiap gereja dalam wilayah 2 ini. Walaupun kita tidak selalu bersama dalam pelayanan, tetapi melalui laporan perkongsian dari para pastor, saya dapat mendengar tentang kegiatan ataupun aktiviti-aktiviti pelayanan yang para elder lakukan bersama dengan anggota-anggota Anda. Saya juga sangat berterima kasih karena bersama-sama dengan para penyelaras jabatan pelayanan di wilayah 2 ini, seperti pelayanan wanita, belia, kanak-kanak, keluarga, pelayanan sosial, dan banyak lagi. Walaupun tahun 2020 ini kita tidak dapat melakukan banyak pelayanan, tetapi saya percaya jauh di hati para penyelaras, kamu mempunyai satu rencana program yang mau dilaksanakan, tetapi kita tidak dapat lakukan atas kangan PKP. Saya juga merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada para anggota gereja di seluruh wilayah 2. Laporan daripada para pastor dan para elder,
kamu sudah memberikan sokongan kerjasama yang begitu padu sekali, sehingga gereja-gereja kita, daerah-daerah kita di wilayah 2 ini dapat melakukan pelayanan dengan baik. Walaupun 2020 ini pelayanan kita lebih kepada pelayanan media ataupun pelayanan online, tetapi saya dapat melihat kesungguhan yang kamu telah lakukan. Semua ahli keluarga, anggota gereja di wilayah 2 ini, terima kasih atas sokongan yang sudah kamu berikan. Mari kita terus berganding bahu bekerja sama dalam pelayanan kita di wilayah ini. Tahun depan, tema gereja sedunia adalah Reach the world, I will go. Jangkau dunia, saya akan pergi untuk melayani bersama Yesus. Mari kita laksanakan ini. Mari kita terus bersama-sama melakukannya. Akhir kata, sekiranya saya dan rekan-rekan pastor melakukan kesilapan dan mungkin melakukan sesuatu yang mengguris dan menyinggung perasaan para pemimpin, para anggota, kami susun 10 jari mewakili keluarga kami masing-masing juga memohon keampunan. Dan sekiranya ada sesuatu yang para pemimpin dan anggota ingin tegur atau nasihatkan kepada kami, jangan segan, jangan malu. Kami terbuka, kami sedia mendengar semua itu, supaya kami dapat menyadari apa yang perlu kami perbaiki. Mari kita terus bersama dalam pelayanan. Selamat menyambut tahun baru 2021. Dan semoga kenangan 2020 ini menjadikan kita lebih kuat dan lebih teguh dalam kesatuan kita. Tuhan memberkati.